Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Shalom. Katakan kiri kanan, sapa, Shalom. Beri sapaan, Shalom, damai sejahtera Allah yang melebihi kita punya otak ini tetap ada di dalam hati kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang berjaga-jaga. Nasihat untuk supaya berjaga-jaga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Berulang kali dikatakan dalam bacaan kita, kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Begitu juga dalam ayat yang ke-39 tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Kedatangan pada kali yang kedua bukan lagi sebagai bayi, bukan lagi datang sebagai penyelamat, tidak, tapi sebagai hakim yang adil. Kedatangan pada kali yang pertama yang sering kita peringati, yaitu sebagai bayi, menawarkan keselamatan itu. Dalam seluruh proses kehidupan yang dimiliki di alam Yesus, lahir, menderita, mati, dan bangkit. Kematiannya karena kita, dia dipersalahkan karena kita, dia pikul dosa kita di kayu salib, mati dan bangkit, naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Saya pikir bicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini bukan baru sekarang. Kita yang selalu ikut sekolah minggu dari sejak kecil, pasti kita sudah dengar, kita tahu, bahkan kita menyanyi. Ada pujian tentang kedatangan Yesus. Tak lama Tuhan datanglah. Tapi sampai sekarang belum. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tuhan tidak lupa atau bahkan Tuhan tidak lalai. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 9. Firman-Nya berkata demikian. Maka nyata Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan Yesus juga belum datang, bukan dia lupa, bukan juga dia lalai, tapi dia ingin supaya tidak ada satu orang pun yang binasa pada waktu dia datang kembali. Dering dalam rentang waktu itu ada pertobatan jiwa, ada perubahan hidup. Artinya tidak sia-sia penderitaan dan kematian Yesus yang menebus manusia, di mana semua orang percaya punya jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil, seadil-adilnya, dan menghakimi manusia menurut perbuatannya. Wahyu 20 pada ayat 12 dan 13. Apa perbuatan manusia? Seperti apa itu? Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Mari kita buka bersama. Bagaimana penghakiman Allah itu. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Kita baca yang sudah bawa dapat 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab.
dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Apa perbuatan kita? Itulah yang menjadi catatan dalam buku setiap pribadi kita, buku kehidupan di sorga. Kita kenal Tuhan, ya tertulis. Kita tidak kenal Tuhan, ya jangan berpikir. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita sangat jelas dalam ayat yang ke-37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin, mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan dalam pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Allah saja yang tahu tentang hari dan waktu saat kedatangan Tuhan. Dikatakan tiba-tiba. Nah, karena tiba-tiba yang diperlukan apa dari kita? Kesiapsiagaan, berjaga-jaga. Ayat 37-39 menjadi peringatan akan tiba-tibanya kedatangan bencana. Ini pada waktu Nuh, ya. Bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, tidak siap, yang terjadi seperti dalam peristiwa yang digambarkan oleh Matius. Air bah lenyap. Orang berpikir saat air Nuh membangun bahtera, bagaimana nih orang bangun bahtera kok di atas bukit? Bangun bahtera kok di darat? Seharusnya di pinggir laut sana. Ya, bisa saja dalam ejekan. Dan tidak tahu. Tapi tiba-tiba turun hujan, lenyaplah sudah. Ketidaksiapan akan kedatangan Tuhan. Pada kali yang kedua, kedatangan yang memisahkan orang-orang satu dengan yang lain. Kedatangan Tuhan sebenarnya bukan saja secara bersama, secara mendunia, tapi kedatangan Tuhan bisa saja secara pribadi-pribadi, satu orang. Menurut waktu Tuhan, tidak ada di antara kita yang tahu. Mungkin sementara kerja, mungkin sementara nyanyi-nyanyi karena ulang tahun, mungkin sementara jalan, mungkin dalam seluruh aktivitas hidup sepanjang hari, kita tahu tiba-tiba Tuhan datang. Apalagi yang sementara happy birthday tiba-tiba berubah. Itulah waktu Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau katakan ini waktu Tuhan bagi saya. Bahkan mungkin orang tidak suka juga. Orang mau umur yang panjang. Tapi dunia ini bukan tempat. Dunia ini fana adanya. Bukan tempat tinggal diam orang-orang yang memiliki warga kerajaan sorga. Dunia ini tempat kita menjadi warga kerajaan Indonesia, tapi warga kerajaan Allah itu di sana tempatnya. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita tidak terprovokasi dengan perhitungan-perhitungan, ramalan-ramalan. Oh, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di situ. Kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus sendiri pun tidak tahu, kecuali Bapa di sorga. Oleh karena itu bagaimana kita dapat menyiapkan diri supaya kita satu waktu kedatangan itu kita siap? Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan itu
Secara pribadi, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, selain kita membangun kehidupan kita, relasi kita yang baik dengan Tuhan. Karena waktu kita secara pribadi pasti akan ada akhirnya. Ibarat antrian. Yang dibutuhkan adalah kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Secara pribadi dan secara mendunia. Caranya seperti apa? Untuk kesiapsiagaan kita, untuk berjaga-jaga kita. Tidak ada cara lain selain kita harus terus sampai waktu itu tiba, kita terus mengenal Allah sendiri. Itulah Yesus. Bagaimana kita mengenal Dia? Ya harus ada waktu dengan Tuhan. Di 24 jam ada waktukah kita secara pribadi dengan Dia? Waktu doa kita bicara dengan Tuhan. Waktu baca Alkitab, Tuhan bicara dengan kita. Ada kecenderungan orang Kristen, dia bilang begini, baca Alkitab itu kan punya majelis, punya pendeta, punya unsur-unsur orang yang melayani itu. Kita jemaat biasa jadi tidak perlu baca Alkitab. Padahal kan firman Tuhan sangat jelas. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Bagi pelayan-pelayan, semua orang. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tidak mungkin menikmati siang malam itu seminggu sekali. Berarti setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa kita punya waktu dilewati begitu saja. Itu menjadi perhitungan Tuhan. Dan ada dalam catatan buku kehidupan kita di sana. Saya mungkin pernah menceritakan tentang kesaksian seorang ibu. Bagaimana dia pernah mati suri. Lalu ketika rohnya terangkat mendekati sorga, pintu sorga. Dia mendengar pujian yang indah. Ya indah dalam bahasa manusia. Tapi ketika Anda ada di pintu sorga, dibuka buku kehidupan. Ya, tadi dalam Wahyu 20. Malaikat dia bilang, Ibu belum saatnya tiba di sini. Belum waktunya tiba untuk masuk pintu sorga, masuk dalam kerajaan sorga. Bukan, belum waktunya. Ibu kembali. Saat dia kembali itu, malaikat dia kasih ingat. Tapi jangan lewatkan satu hari pun. Ini peringatan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa baca Alkitab. Jadi Alkitab ini milik semua orang percaya. Karena firman ini penuntun. Penerangan jalan kita. Dibaca. Direnungkan. Dipraktekkan. Sehingga perubahan demi perubahan dalam penyempurnaan Tuhan terjadi bagi kita. Ini peringatan. Malaikat bilang jangan lupa, jangan lewatkan satu hari tanpa baca Alkitab. Nanti dalam buku kehidupanmu ini kosong. Kalau kosong, berarti Tuhan tidak kenal. Bisa aja kita bilang, Tuhan saya menyembuhkan dalam namamu. Saya beribadah bersekutu kepadamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Hanyalah daripada aku. Bisa. Semakin kita memiliki waktu untuk merenungkan apa kata Tuhan, semakin dia memproses hidup kita semakin baik dan baik. Hanya firman Tuhan, buku yang memperbaiki karakter kita. Yang tadinya terbagus, suka marah-marah, susah ngampuni. Hanya oleh karena firman yang ada di hati kita dan diperkatakan dan dipraktekkan, pasti berubah. Kata-kata yang suka menghakimi, kata-kata suka mengutuk, tapi karena dia tahu bagaimana perkataan ini membangun, karena itu firman, dia berubah. Kata-kata lebih menyenangkan, kata-kata lebih memberikan penguatan, bukan sumpah serapah, caci maki, tipu muslihat, bukan. Itulah firman yang menjadi pedoman, penuntun. Hanya oleh firman yang dapat mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada buku lain yang mengubah karakter kita. Diapain ini firman? Dibaca. Itulah Mazmur 1 ayat 2. Itu juga dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan.
Dahulukan Tuhan. Cari dahulu, bukan kemudian. Di atas seluruh perjalanan hidup. Cari dahulu kerajaan Allah. Allah yang menjadi raja atas hari ini. Allah menjadi raja atas perkataan kita. Allah menjadi raja dalam pola pikir kita. Allah menjadi raja atas seluruh tindakan kita. Kalau sudah seperti itu, apa yang tidak bisa Tuhan beri? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran adalah firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ketika ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan janjikan? Semuanya yang tidak ada, yang belum punya, Tuhan tambahkan, ini loh milikmu, inilah janjiku. Itu sudah sederhana, tapi butuh ketaatan dan kesetiaan untuk melakukannya. Bukankah kadang-kadang bilang, saya mau baca ini, tapi kesibukan kadang-kadang menarik waktu kita untuk sampai lupa ya hari ini saya terhadap waktu doa, terhadap baca Alkitab, puji Tuhan apalagi. Kenapa? Terbelenggu dengan beban hidup. Tambah sukar. Tidak ada sukacita. Tapi ketika ada firman, ada kekuatan untuk melewati sehari-harian dalam kepenatan. Tapi beda ketika ada Tuhan, ada sukacita. Fisik betul lelah, capek, lemah, iya. Sakit, iya. Tapi beda karena ada Tuhan. Bagaimana Paulus ketika di penjara memar, ya, terbelenggu, terikat. Tapi ketika dia puji Tuhan, menyanyi tengah malam, apa yang tidak bisa Tuhan buat? Terlepas belenggu itu, pintu-pintu penjara terbuka. Allah yang kita sembah hari ini sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu dibutuhkan bagaimana kita siap sedia. Berjaga-jagalah supaya ketika datangnya anak manusia secara bersama manusia sedunia ini, tapi juga secara pribadi yang Tuhan angkat satu-satu nih, kita siap. Karena kita pastikan kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Dia ada di dalam hidup kita dan hidup kita ada di dalam Dia. Itu janji firman-Mu. Sehingga kita tidak mudah terbawa oleh pengaruh arus dunia ini. Kita tidak mudah menyimpan apa kata dunia ini. Walaupun dari berbagai ramalan-ramalan, tahun ke depan ada dengan segala kesulitan. Tapi mari kita pegang janji firman Tuhan. Karena hidup kita dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Yang Tuhan ingatkan kita, berjaga-jagalah. Siap sedialah waktu Tuhan ketika datang. Sehingga kita tetap punya jaminan kehidupan untuk ada bersama-sama dengan Dia. Karena kita mengenal Dia sepanjang dunia ini ada. Selama hidup ini kita punya. Bergaul dengan Dia. Melakukan apa kata firman. Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bukan separuh-separuh. Penuh, total. Dan karena itu kita butuh kekuatan Tuhan. Kita miliki. Kuatkan saya Tuhan. Tuhan mampu melakukan kehendak-Mu. Kan dihakimi menurut perbuatan kita, menurut tindakan kita. Tidak cukup kita bilang, ya saya orang Kristen, tapi ya saya sudah baca Alkitab, tapi tidak melakukan. Itu sama dengan membangun rumah di atas pasir. Datang masalah, rubuh hancur, rusak berat. Tidak ada kesaksian hidup sebagai orang-orang percaya. Karena itu mari firman Tuhan mengingatkan kita. Hidup ini seperti uap, kata Yakobus. Kita tidak tahu nih. Tadi masih ketawa-ketawa, kita bersenang, kita bersuka cita. Tiba-tiba tidak ada. Itulah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Karena itu lenyapnya kemana kita tidak tahu. Ketika kita mengenal Tuhan, kita punya kepastian untuk ada bersama-sama dengan Dia, Yesus, yang memanggil kita dalam kesetiaannya. Amin.